Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, sebagai warga negara Indonesia, kita baru saja melewati salah satu proses berdemokrasi, yaitu pemilihan umum tahun 2019. Apapun hasilnya dan siapa yang terpilih sebagai pemimpin, tentunya kita harus menghormati dan mendukungnya sebagai warga negara yang baik. Hal ini juga menjadi harapan kita bersama untuk terus maju dan menjadi Indonesia yang lebih baik. Menjadi seorang pemimpin tentunya bukan hal yang mudah. Integritas, amanah, dan tanggung jawab menjadi faktor bagi seorang pemimpin untuk berhasil dan dicintai pengikutnya. Selain itu, dukungan penuh dari para pengikutnya juga sangat diperlukan untuk keberhasilan tujuan awal kepemimpinan tersebut. Nah pemirsa, lalu bagaimanakah konsep kepemimpinan dalam Islam? Dan sebagai seorang Muslim, bagaimana kita menyikapi suatu kepemimpinan dan menjadi seorang pemimpin yang baik? Pada episode kali ini, kita akan membahas dan mengupasnya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Reva Fadani bisa hadir kembali menjumpai Anda, dan kali ini dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat, amin. Dan pemirsa, bagaimana di hari ketiga memasuki bulan Ramadan ini, semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa, dalam tema kita pada hari ini, yakni mengenai kepemimpinan dalam Islam. Selain kita akan membahasnya bersama Ustazah nantinya, dan juga di segmen berikutnya kita mempunyai Geprek Bensu, yaitu kuis Geprek Bensu yang akan dibawakan oleh rekan saya Andara Erli. Erli, boleh bergabung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak cerah di hari ketiga ini ya. Oh iya pasti dong. Maksudnya wajahnya dan imannya semakin cerah ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Gimana, lancar puasanya Reva hari ini? Lancar, tadi saya sahur jam 4. Oh, 4 sore, bukan jangan dong. 4 sore pas subuh ya. Baik. Nah ini Andara, nanti kan kita akan bagi-bagi kuis di segmen nanti ya. Nanti kita rahasiakan dulu. Karena nah, mungkin seperti biasa ada 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang yang akan dibagikan di dalam Geprek Bensu Bagi Berkah. Betul sekali. Nah nantinya selain kita bagi-bagi kuis, kita juga akan membahas tema kita pada hari ini, yakni kepemimpinan dalam Islam, tapi bukan kita yang bahas. Betul. Dan alhamdulillah sudah bersama kami, di tengah-tengah kami ada Ustazah Lulu Mufliha maksud kami. Assalamualaikum Ustazah. Ini kita harus antarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustazah Lulu sehat. Ini nggak boleh nih ya kalau cipika-cipiki sama Ustazah, bahaya. Iya, nanti wudhunya jadi batal. Betul. Ustazah, ini kita kan akan membahas mengenai tema kita pada hari ini, tapi kayaknya kalau berdiri kurang enak ya. Sejam kita berdiri. Kita silakan duduk. Silakan Bu Ustazah. Silakan. Boleh duduk. Erli bisa di samping saya ya. Kita akan ngobrol. Gak boleh terlalu jauh, tapi gak boleh terlalu dekat, karena nanti ada setannya ya. Nah ini Bu Ustazah, kita langsung masuk ke tema kita pada hari ini Erli ya. Ini mengenai kepemimpinan dalam Islam. Tadi kalau kita lihat VT pertama mengenai kalau kita masih segar dalam ingatan kita mengenai pemilihan presiden ataupun pemilu serentak di tanggal 17 April lalu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan tema saya kita belum hilang nih tintanya nih. Iya betul ya, saya juga masih ada nih, cuma lumayan tuh. Sisa dikit lah ya. Betul. Nah ini kalau kita kaitkan dengan tema kita pada hari ini terkait dengan pemilu serentak ataupun pemilihan presiden, pandangan Ustazah seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Mas Reval yang sama-sama ganteng sama Mbak Erli ya. Iya. Ini selain ibu saya, Ustazah bilang saya ganteng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa JAK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah proses pemilu kemarin sudah berjalan lancar dan semoga itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Dalam Islam, konsep pemimpinan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan itu dalam Al-Quran juga dijelaskan secara detail dan gamblang bahwa sebenarnya setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, karena dalam konsep Islam ini dalam Quran sudah dijelaskan secara detail dalam surat Al-Maidah ayat 55 bahwa di sini ada 4 syarat seseorang bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin.
Yang pertama adalah seorang pemimpin dalam konsep Islam mengikuti suri tauladan Rasulullah SAW adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau memiliki sifat Muslim yang sangat sempurna. Kenapa di sini beriman kepada Allah? Karena seorang pemimpin harusnya memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beriman di sini adalah seorang pemimpin yang memang harus menguasai seluruh bidang, karena memang di dalam negara kita itu banyak sekali pulaunya, etnis, ragam budaya dan agama juga. Maka perlu seorang pemimpin yang memiliki tauhid yang kuat, keimanan kuat, di mana ada rasa takut kepada Allah yang luar biasa, dan keimanan ini ada ditunjukkan kepada ketakwaan pada saat memimpin. Maka di saat dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah, otomatis ada pribadi-pribadi yang bagus yang meluncur di sana, dan keimanan di sini adalah ketakwaan, bukan hanya casingnya. Jadi makanya kita memandang seorang pemimpin, kita tidak hanya boleh memandang casing saja. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqna wa yasiru ila sadri salasa marra. Rasul mengatakan bahwa seorang pemimpin beriman kepada Allah adalah punya pakaian takwa, dan takwa itu kata Rasul hahuna di sini. At-taqwa hahuna di sini, di hati, iman. Makanya karena iman itu adalah di hati, manusia tidak bisa mandang seorang pemimpin dari cara berbicaranya saja atau dari cara berpakaian saja, tapi harus lebih menembus ke dalam hatinya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, otomatis dia mempunyai sifat amanah, dia punya sifat tanggung jawab. Yang terlebih penting adalah dia mempunyai sifat bahwa apa yang saya lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di mata Allah. Karena dalam Islam konsep pemimpin ini tidak hanya bersifat horizontal formal, tapi harus bersifat vertikal moral. Mereka akan mengatakan ini semua akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, beriman. Tadi pertama beriman ya. Nah kalau kita ngomongin pemimpin kemarin early jomblos kan ya? Coblos. Yang penting nyoblos, nggak boleh golput ya. Betul. Oke, tadi kan ada 4 ya? Iya, ada 4, Nah, baru yang 1. selanjutnya? Yang selanjutnya yang kedua dalam surat Al-Maidah 55 yang berbunyi itu alladzina amanu ladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Jadi yang pertama tadi beriman ya. Jadi beriman, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, seorang pemimpin harus rajin melaksanakan sholat. Ini karena barometer seorang pemimpin terlihat ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia melaksanakan sholat tepat waktu, ketika dia melaksanakan sholat dengan ketakutan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari hasil sholatnya itu seorang pemimpin akan mempunyai sifat-sifat yang baik. Maka bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa memimpin rakyatnya dalam kategori negara seperti ini kalau dia tidak pernah menjalankan sholat. Dari sholat itulah maka ada energi-energi yang positif dari sifat pemimpin itu yang tersalurkan kepada seluruh rakyatnya, sehingga seorang pemimpin itu akan benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang telah dipimpinnya. Seperti pada zaman Rasulullah kayak Umar bin Khattab, ketika setelah dibeat oleh Rasulullah SAW, Umar bin Khattab tidak langsung duduk di istana, tapi terus berkeliling melihat rakyatnya bagaimana, ada nggak rakyatnya dalam keadaan lapar atau tidak. Karena menurut Umar dengan keimanan yang tinggi bahwa kalau ada salah satu dari rakyat saya yang meninggal dunia, nanti yang pertama kali dimintain pertanggungjawabannya adalah khalifahnya atau pemimpinnya. Berarti memang itu jadi, sangat dipertanggungjawabkan. Harus, makanya kita melihat seorang pemimpin harus yang rajin melaksanakan sholat, karena setiap orang yang sudah melaksanakan sholat benar sesuai dengan syariatnya pasti akan muncul suatu sikap-sikap yang positif. Baik, tadi sudah ada 2 ya, Arli ya. Tadi ada beriman yang pertama, yang kedua yaitu menjalankan ibadah sholat. Berarti sejauh 2 ini, insya Allah saya bisa jadi pemimpin juga nih ya. Bisa. Nah yang ketiga, nanti tahan dulu, besok kami harus jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam program Risalah Ramadan.